Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يقلب الليل والنهار صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Jami' dan Sholihin rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang insyaallah malam ke-14 ya. Malam ke-14 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat baik sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan sehat secara iktisadi. Apa itu iktisadi? Secara ekonomi juga sehat. Karena mohon maaf, sebagai makhluk hidup yang senantiasa setiap hari dituntut dengan kebutuhan biologis umumnya manusia, tidak akan lepas dari yang namanya ekonomi. Sehingga mudah-mudahan saya berharap pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya, hari-hari berikutnya, semuanya senantiasa keadaan sehat, sehat semuanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat imannya, dan sehat juga ekonomi. Tapi itu adalah merupakan salah satu penunjang ibadah kita. Dan tentunya kita berharap dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan tahun ini semuanya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan kemudian nanti seluruh amal ibadahnya, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, sholat sunnahnya, sedekahnya, dan apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah terima, Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hadirin yang berbahagia, ada sebuah cerita dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah turun dari khutbah setelah sholat Idul Fitri, tiba-tiba Jibril datang berdoa 3 kali dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Jibril berdoa, lalu Rasulullah amin. Lalu Jibril mengucapkan doa lagi, Rasulullah amin. Sampai 3 kali. Nah, hadirin yang berbahagia, salah satu di antara doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa salah satunya bahwa kata Jibril, ya Allah, janganlah Engkau terima puasanya orang-orang yang senantiasa memutus silaturahim, qati'atur rahim, orang yang memutus silaturahim. Ya Allah, janganlah Engkau terima puasanya orang-orang yang memutus silaturahim. Nah, artinya yang berbahagia, silaturahim dalam hal ini memiliki sebuah nilai penting yang dapat berpengaruh terhadap puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Maka salah satu nilai penting dari silaturahim itu adalah untuk menjaga kesinambungan, baik itu kesinambungan secara ruhani
bahwa kita sesama manusia ada hal-hal yang di luar jasmani, ada perasaan-perasaan dan mental serta emosi yang ada di dalamnya yang menyertai kita di dalam interaksi. Dan itu kalau kemudian dalam interaksinya menjadi putus, ada hal yang kosong dalam jiwa ini, ada hal yang terputus dalam jiwa ini, yang kemudian akan mengalami sebuah dahaga dalam interaksi sesama kita, dahaga dalam interaksi sesama umat Islam, dahaga dalam interaksi sesama umat Muslim. Sehingga barangkali mungkin kelihatannya berkumpul, kelihatannya bergabung, tetapi dalam perkumpulan ini tidak ada nilai-nilai rohani yang menyambungkan kedua belah pihak. Bahkan kemudian satu sama lain ada rasa iri dengki, satu sama lain menyimpan adalah, menyimpan perseteruan, hanya saja tidak mau menampakkan di depan saudaranya itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan penyebab daripada terputusnya silaturahim di antara kita. Oleh karenanya harusnya berbahagialah. Barangkali kita di awal puasa, sebelum menjelang puasa masuk, bulan Ramadan masuk, di antara kita sudah memperbaiki diri dalam silaturahim kita, dalam hubungan kita dengan kedua orang tua, dalam hubungan kita dalam keluarga, suami dan istri dan suami. Karena itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang kelak nanti dapat berpengaruh ke dalam puasa Ramadan yang kita laksanakan. Itu tadi hanya salah satu di antaranya yang malaikat Jibril doakan untuk umat Nabi Muhammad yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diaminkan. Warning, peringatan buat kita. Peringatan. Yang kemudian juga di antara yang kedua adalah orang yang senantiasa selalu memusuhi atau melawan kedua orang tuanya. Akun bil walidain, orang yang berani melawan kedua orang tuanya. Kalau ini berbahagia orang yang seperti ini, kelihatannya mungkin rajin ibadahnya, puasanya, sholat tarawihnya, malam tahajudnya dia lakukan pula. Tetapi di balik itu dia memiliki orang tua yang tidak dia perhatikan, bahkan justru dia musuhi, dia sakiti hatinya. Hadirin yang berbahagia orang yang seperti ini yang kata malaikat Jibril alaihissalam jangan terima puasa Ramadan. Namun yang berbahagia alangkah sebuah keberuntungan bagi kita apabila kita masih beri kedua orang tua ataupun salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup, yang kemudian kita bisa berbuat baik terhadap keduanya. Ada sebuah riwayat menyatakan bahwa kunci sudah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau hadis ini sudah masyhur, hadis sahih. Ridho Allah, ridho walidain, istighfar, walidain. Tetapi dua itu tidak ada yang menguatkan miftahul jannah, kunci surga. Ada fil walidain atau ahadihima. Ada pada kedua orang tua salah satunya kalau muslim. Maka alangkah bahagia, alangkah beruntungnya kita di dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan tahun ini. Di samping itu pula kita senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ada yang berbahagia. Dua hal tadi yang selalu diperingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bulan puasa pada Ramadan. Kenapa? Malaikat Jibril dengan demikian perhatiannya terhadap ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan, syahrul ummati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjangnya di awalnya Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Wa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulan kedua surga, dan Ramadan adalah merupakan bulan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di mana di bulan puasa bulan Ramadan banyak kelebihan keistimewaan Allah berikan kepada umat Islam. Di mana kelebihan itu, keistimewaan itu akan luput apabila kita sebagai umatnya tidak menyambutnya dengan secara sukacita dan penuh dengan iman. Maka ada sebuah kewajaran dan sebuah kepantasan apabila Allah menyuruh manusia untuk beribadah puasa, untuk melaksanakan puasa itu dengan menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam, bukan. Karena al-Islam fi dhahir. Islam itu terletak pada lahir-lahir yang nampak dalam penampilan, yang ada di luar batin. Tetapi al-iman a'maqu minhu, iman lebih dalam daripada Islam. Maka ketika suatu saat ada orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Apa ya Rasulullah? La, walakin qul aslamna. Jangan kau katakan aku telah beriman, tapi katakan bahwa aku telah masuk Islam. Kenapa demikian? Iman untuk pembuktiannya. Iman penuh penjualan. Iman penuh harus diiringi dengan bukti dari seluruh anggota tubuh yang ada pada kita. Makanya al-iman at-tasdiq wal yaqin. Al-yaqinu billah wa tasdiqu bil jawarih. Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya yang lain-lain yang merupakan rukun iman. Tetapi tidak hanya itu, wa tasdiqu bil jawarih harus dibuktikan dengan anggota tubuh kita. Puasa adalah merupakan salah satu bukti nyata dari keimanan kita. Karena hanya puasa yang amalnya, kata Allah, tidak bisa direka-reka, tidak bisa tipu-tipu. Barangkali orang sholat, melaksanakan sholat di hadapan orang masih mengatakan dia, masih bisa diselingi dengan riya, masih bisa diselingi dengan pamer, bukan karena Allah. Tetapi kalau puasa, tidak bisa orang melaksanakan puasa bukan karena Allah. Maka penuh dengan keimanan, penuh dengan kejiwaan dan penghayatan al-iman. Maka di dalam ayat yang sudah masyhur sampai ke para penceramah, para ustaz, ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan kata-kata amanu yang merupakan derivasi daripada kata iman. Karena iman adalah merupakan sebuah qalbi, fi'lul qalbi, perbuatan hati yang perlu dengan nyata yang berhasil. Nah, hadirin yang berbahagia, kita berharap di dalam puasa melaksanakan puasa bulan Ramadan ini, di samping kita penuh dengan penghayatan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita berharap tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, membatalkan amal ibadah kita. Karena hati yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, beliau menyampaikan sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang dapat merusak amal perbuatan seseorang. Apa yang pertama? Al-ishtighal bi ayunil khalq. Sibuk mengurusi aib orang lain. Orang lain selalu dia perhatikan. Kekurangan dan aib orang lain selalu dia bicarakan. Kekurangan diri sendiri dia buka. Dia juga lihat dan dia tidak sadar, tapi dia selalu awas dengan kesalahan dan kekurangan orang lain. Dan orang yang seperti ini sibuk mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Sikap seperti ini dapat menghapus amal kebaikan yang pernah dilakukan. Maka jangan-jangan hatinya berbahagia, jangan sampai bulan puasa kita, saum kita di bulan Ramadan ini kemudian hilang, terhapus pahalanya oleh sebab adalah sikap yang barangkali itu ada kita lakukan sehari semacam ini.
ghalib. Yang kedua, yang dapat merusak pahala amal pendidikan kita adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat. Barangkali satu saat ketika kita sedang keadaan marah, yang keadaan penuh kecewa, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan dari orang lain yang kita harapkan, sehingga kekecewaan dan kemarahan itu membuatkan hati kita keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima sebuah kebaikan yang disampaikan orang lain terhadap kita. Nah, hati yang berbahagia kondisi seperti ini, yang mungkin barangkali tahu hanya pada saat kita marah, ketika emosi sesaat kemudian akan hilang. Tapi kalau kemudian sifat itu di luar dia marah, di luar dia emosi, kemudian kok ternyata terus berlanjut, hatinya keras, tidak mau menerima nasihat kebaikan dari orang lain, hati-hati. Ini adalah salah satu pertanda bahwa amal ibadahnya akan rusak, dirusak oleh sikap yang sedemikian. Kemudian yang ketiga, hadirin yang berbahagia, yang dapat merusak amal perbuatan kita adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Hadirin yang berbahagia, bahwa Rasulullah SAW telah menyatakan al-haya syu'bun min syu'abil iman, bahwa rasa malu adalah salah satu cabang daripada cabang keimanan. Kenapa itu dikatakan malu dan merupakan cabang dari keimanan? Orang yang tidak memiliki rasa malu, malu terhadap dirinya, malu terhadap Allah, malu terhadap manusia, maka dia akan berbuat sesekali, maka dia akan berperilaku seenaknya, maka dia akan berkata-kata dan berucap sebenarnya. Nah, ada yang berbahagia, rasa malu kepada Allah, rasa malu terhadap diri sendiri, ini akan bisa menjadikan dari perbuatan negatif yang akan susah kita. Ketika kita sadar bahwa kita malu ketika berbuat buruk, berbuat negatif, maka saat itu pula akan terhenti, terkendali, sehingga sifat malu inilah yang menjadi pengendali. Ini kalau tidak ada, bahkan semua pupus tidak punya rasa malu, maka akan lolos perbuatannya, semua maunya, dan itu yang kemudian akan merusak perbuatan atau amal baik kita. Kemudian berbahagia, kemudian juga yang berikutnya adalah tulul amal, hubbud dunya dan tulul amal. Hubbud dunya, cinta dunia. Rasulullah mengatakan hubbud dunya rasul dunia, cinta dunia merupakan pangkal sebuah keburukan. Kemudian tulul amal, panjang angan-angan, tidak melihat kemampuan yang ada, tidak melihat posisi kondisi, tidak sadar diri, tidak sadar posisi, selalu berangan-angan dan berhal yang tinggi, itu juga adalah merusak daripada amal kebaikan. Dan yang terakhir, hadirin yang berbahagia, al-zalim la yantahi, sebuah kezaliman, orang yang berbuat zalim tidak berhenti, terus barangkali itu kezaliman sedikit dan kecil, tetapi sebuah kezaliman yang kecil apabila dia lakukan terus menerus lakukan itu akan menjadi sebuah kezaliman yang besar, sebuah dosa besar, akan tertutup dan tertutup. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang berbahagia, dan hal ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pengingat dan warning bagi kita agar mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dengan selamat dan kuasa ini terdepan betul menimba Allah dan selamat dari apa-apa yang dapat merusak amal pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hada Allah yang mulia demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.